Selamat malam saudara. Bencana pasti meninggalkan duka, namun juga membuka ruang-ruang terbuka untuk kita melakukan koreksi, untuk kita melakukan analisa apa yang salah dalam jalannya negeri ini. Dan tentu saja ini juga bisa menjadi sebuah perbincangan di mana kita akan mengungkap secara mendalam bagaimana sebuah partai yang bergerak dengan hati nurani akan menjawab tantangan di negeri ini. Partai yang saat ini terus melakukan konsolidasi untuk bisa mengangkat, mengakomodir suara 17 juta masyarakat Indonesia yang tidak terakomodir menjadi lebih berarti. Inilah laporan khusus bersama saya, Diana Twika. Dan untuk membahas ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Osman Sabta, dan juga pengamat politik Bapak Rocky Gerung. Selamat malam Bapak-Bapak. Pak Oso, Bang Rocky, selamat malam. Boleh, malam. Oke, yang pasti ini masih belum terlewatkan. Kita mengucapkan selamat tahun baru, semoga selalu sehat, semangatnya untuk selalu berkontribusi untuk membangun negeri ini. Dan selamat juga Bapak, ini dengan hadirnya gedung baru dari Partai Hanura, Bapak, yang Bapak selalu menyebutkan, ini bukan untuk dipuja, tapi ini adalah tempat untuk bekerja. Itu yang Bapak selalu gaungkan kepada kita. Apa filosofinya Bapak? Ya, filosofinya ya gedung itu untuk tempat kita bekerja. Tempat kita menuangkan pikiran-pikiran dan tempat kita berkonsentrasi untuk mencapai tujuan. Sederhana aja. Kalau yang hebat-hebat, yang terlalu mulu-mulu, itu nggak sampai ke rakyat. Satu. Yang kedua, dalam rangka ulang tahun kita, yang harusnya tanggal 21 kemarin, ya Desember, kita undur sampai peresmian gedung ini tanggal 8 nanti. Ada alasannya? Apa karena bencana kemarin juga Bapak yang akhirnya? Ya, karena ada suasana yang mencekam perasaan nurani, hati nurani kita tentang kesulitan yang didera oleh bangsa kita melalui 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Itu lebih parah daripada tsunami. Saya merasakan dulu waktu tsunami, terus sekarang melihat keadaan yang seperti itu, saya menjadi bilang, kirimkan orang. Ada seorang ibu, wakil ketua yang membidangi hal-hal seperti tersebut, segera saya berangkatkan ke 3 tempat itu. Dan kita segera mengumpulkan dana. Dalam waktu 2 jam, terkumpullah. Bukan soal jumlahnya, 1,8 miliar lebih. Serahkan 100% kepada ibu itu untuk dibawa ke 3 tempat itu. Mungkin bukan soal jumlahnya, soal perasaan. Jadi jangan dipikir menyumbang itu harus besar. Memang harus besar yang didapat. Tapi itu kan ada orang-orang yang bertanggung jawab, yang wajib melaksanakan itu sesuai dengan mekanisme bangsa kita yang diatur oleh negara. Ya, di dalam suasana yang sedemikian mencekam, pasti ada masalah-masalah yang banyak. Jadi nggak perlu kita menyalah-nyalahkan si A, si B, si C. Yang penting bagaimana kita membangun satu kebersamaan tentang peduli terhadap kemanusiaan itu sendiri. Jadi itu yang paling penting. Itulah kami sampai mengundurkan waktu ulang tahun, tidak mengadakan ulang tahun. Ya, mungkin bicara dengan Rocky Gerung, dengan Diana, ia bisa menyampaikan message kita kepada masyarakat bagaimana cara membangun satu kekuatan, satu dukungan dari manapun datangnya. Itu adalah hal yang patut kita apresiasi Bang. Jadi Bang Rocky, kalau saya boleh flashback beberapa bulan lalu pada saat terjadinya bencana, bahkan kita juga sudah ada komitmen untuk bisa merayakan ulang tahun Hanura pada waktu itu, tapi kemudian
Pak Oso langsung memerintahkan tidak ada pesta pora, meskipun pada saat itu sedang berulang tahun, anggarannya semua dialokasikan untuk membantu korban-korban bencana. Itu pastinya kita harus sangat apresiasi. Terlepas dari tadi sudah bisa mengumpulkan ini ya Pak ya, sumbangan kurang lebih 1,8 miliar dalam waktu kurang lebih 2 jam saja. Kalau Bang Rocky melihat bagaimana peran serta dari partai politik ini bisa ikut andil, tidak hanya pada masa pemilu saja Bang, tapi bisa hadir secara nyata untuk masyarakat termasuk dalam kondisi-kondisi seperti saat ini. Ya, dalam kondisi seperti hari ini tuh. Dan pasti Hanura sudah punya timeline. Ada peresmian partai, ada pesta ulang tahun, ada pembekalan anggota DPR. Tetapi tiba-tiba dia diinterupsi oleh satu peristiwa alam. Dan itu yang kita hitung. Seorang pemimpin, dia bisa batalkan semua hal yang sudah linear karena ada disrupsi. Nah itu intinya tuh memimpin tuh. Jadi tiba-tiba ada persoalan di Aceh, lalu Hanura menganggap conscience calls itu, hati nurani memanggil tuh. Dan itu membatalkan seluruh agenda yang mungkin keuntungan kuantitatif ada di situ. Tapi ini investasi kualitatif tuh, yaitu memberi pedoman pada rakyat bahwa semua partai harusnya berorientasi pada peristiwa yang menyangkut kemanusiaan. Kan itu intinya kan. Jadi betul tepat, ini ada kantor baru. Ya kantor apa sih kantor? Kantor itu sekedar alamat untuk kirim bunga, kirim presenter, kirim kamera tuh. Tetapi yang lebih penting apa yang diolah oleh kantor. Lebih penting lagi setelah diolah, alamat dari pengolahan itu ke siapa? Ya ke rakyat. Jadi rakyat adalah alamat terakhir dari politik. Kira-kira begitu. Dan itu yang saya suka karena akhirnya Hanura mengambil konsekuensi untuk peduli pada daerah. Itu karena daerah yang paling rawan kena bencana. Padahal daerah yang paling kaya, kekayaan daerah dihisap ke pusat. Tuh. Begitu ada peristiwa di daerah, kenapa partai yang mesti bail out itu kan? Kan mesti negara kan. Tetapi hanya partai yang punya hati nurani yang mampu untuk membaca kebutuhan daerah. Tuh. Saya kira itu tuh. Dan ini kesempatan bagus buat memberi peringatan juga pada partai-partai lain supaya ikut di dalam keprihatinan itu. Iya, dan ini juga yang akhirnya bisa membuat kita akhirnya terbawa. Partai yang bergerak dengan hati nurani, begitu. Itu bukan cuma slogan, tapi sudah akhirnya direalisasikan ke masyarakat. Dan Pak Oso juga selalu bilang atau menggaungkan semangat untuk selalu bekerja dan demokrasi semuanya berasal dari bawah. Ketika daerah itu makmur, Indonesia juga sejahtera. Itu yang Bapak selalu gaungkan seperti itu. Nah, lantas bagaimana Bapak bisa membawa semangat itu Pak ke kader-kader yang saat ini ada, dan juga bagaimana Bapak bisa supaya kader Bapak ini juga bisa melakukan advokasi dan juga pendidikan terutama untuk mitigasi bencana? Memang itu tidak gampang. Karena bangsa kita ini tidak semuanya mengerti politik. Tapi sekarang sudah mulai tanda-tanda politik itu menjadi ukuran di dalam. Karena melihat kepinjangan-kepinjangan yang terjadi dalam bangsa ini. Ini bukannya suatu hal yang mudah meyakinkan rakyat. Tagline kita berpihak kepada daerah. Daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Karena tanpa kemakmuran daerah tidak mungkin bangsa ini bisa makmur. Bagaimana cara memakmurkan daerah? Yaitu menyadarkan mereka. Mari kita bersatu. Saya bukan daerahisme. Saya bukan berasal dari putra daerah, tapi saya merasa dilahirkan di situ, saya menjadi putra di situ. Ya. Bapak saya orang dari Palopo, ibu saya dari Sumatera Barat, Padang. Saya lahir di Kalimantan. Kalau ditanya, saya orang mana? Saya orang Kalimantan. Karena bangsa kita sudah melahirkan suatu filosofi di mana tempat kita berpijak di situ, langit dijunjung. Jadi di mana tempat kita berada, disitulah tempat kita sebenarnya dilahirkan. Nah ini jangan dibalik-balik begitu. Ada yang merasa, wah ini saya suku ini, suku nggak ada lagi suku-suku sekarang. Semuanya mampu memberikan satu kontribusi kepada bangsa ini, bahwa dia di daerah itu baik, dia mempunyai kemampuan, dia punya loyalitas kepada daerah itu, dan dia membangun daerah itu, bukan dia bangun, dia bawa keluar. Ya kan? Maka daerah nggak bisa makmur. Ini yang sering terjadi, orang mengumpulkan hartanya, dibawa ke tempat di mana dia dulu wah, ini jangan lagi lah. Jangan lagi. Kenapa? Itu cita-cita kita. Bagaimana cara memakmurkan daerah? Yaitu
bangkitkanlah daerah itu, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, dia harus menjadi orang di situ. Oke. Bang Rocky, Ya. kalau dari kacamata Abang, bagaimana kita akhirnya bisa menerawang, Bang, sebuah partai politik ini, contohnya pada saat kondisi bencana tadi, memang memberi bantuan dari hati, atau memang ingin meraih suara rakyat untuk 2029? Bagaimana? Oh, banyak partai yang datang ke bencana hanya untuk 2029, yaitu partai dungu namanya. Karena partai tidak dirancang untuk memenangkan election, partai dirancang untuk menghasilkan justice. Itu bedanya tuh. Nah itu tadi betul Pak Oso itu, daerah itu beda dengan daerahisme. Daerah adalah lokasi ketidakadilan, karena itu dia mesti dibuat adil. Daerah adalah lokasi akumulasi, daerah adalah lokasi eksploitasi, itu yang mesti kita perbaiki itu. Jadi itu beda dengan daerahisme. Daerahisme artinya ini lebih bermutu, enggak begitu cara melihat. Jadi udah betul ini, peduli daerah bukan daerahisme itu. Jadi kita balik lagi pada setiap partai punya identitasnya tuh. Ada partai yang menganggap bahwa dia bisa atur kekuasaan hanya dengan mengirim orang ke DPR, hanya dengan mengambil kursi di kabinet. Itu soal kecil aja kan. Apa intinya tuh jadi partai kalau hanya itu maksud awalnya tuh. Nah saya melihat bahwa saya kenal Pak Oso ini, ya, dia dari daerah, saya juga dari pulau yang sama, lalu kita sama-sama bergaul di Menteng. Jadi ini daerah Menteng sebetulnya ini daerah elite tuh. Iya. Jadi saya kagum dia, karena sebagai teman saya, dia udah dapat semua hal itu kan. Tapi dia mau ambil risiko membangun partai yang bahkan dirampok oleh orang lalu diambil ulang tuh. Jadi kita lihat bagaimana seseorang itu kalau dia punya niat dan niat itu dibekali oleh ujian nalar yang kuat, dia pasti dapat poin dari rakyat kan. Jadi itu pentingnya. Nah 2029 nanti ya kan thresholdnya udah nol, nggak ada lagi partai besar, partai kecil. Yang adalah partai yang bermartabat atau partai yang kelakuannya adalah menghina rakyat tuh. Jadi hanya itu sebetulnya perbedaannya. Jadi sekali lagi, kemampuan seorang leader itu ditentukan saat kritis, bukan saat dia lagi berjaya tuh. Nah, bencana itu ujian bagi seorang pemimpin. Apakah dia mampu untuk mengucapkan sesuatu supaya rakyat percaya, atau dia sekedar datang untuk bertemu dengan rakyat ya, hasilnya foto-foto. Tapi pergi pada rakyat itu artinya memahami kebutuhan rakyat. Nah itu bedanya antara leader dan dealer. Nah Oso ini adalah leader. Lantas apa yang Bapak akhirnya tekankan ke kader-kader Bapak yang berada di lokasi bencana, Bapak? Saya tugaskan mereka, masing-masing ketua DPD harus membaur kepada masyarakat dan tidak perlu menonjolkan partainya. Langsung saja mendekati masyarakat yang memberi bantuan secara langsung, baik fisik maupun materi yang dibutuhkan, sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Jadi itu DPD mempunyai kewajiban untuk melakukan hal-hal seperti itu. Lantas bagaimana Bapak akhirnya bisa menajamkan peran Bapak di daerah untuk bisa, ini kita berharap supaya bencana-bencana ini bukan sesuatu hal yang terulang. Saya tidak akan mencari populer di daerah dalam rangka musibah. Orang mau hitung ke kita bikin, orang nggak hitung nggak ada masalah. Karena tujuan kita bukan mencari popularitas. Tujuan kita menyentuh perasaan orang yang sedang menderita. Itulah hati nurani. Pak Oso, jadi dari apa peristiwa yang sudah terjadi ini pastinya ada banyak sekali koreksi, introspeksi yang harus kita lakukan, Bapak. Kalau menurut Bapak apa yang menjadi catatan terbesar Pak dari kejadian yang kemarin sudah kita alami dan menimpa negeri ini? Memang ini ya tidak gampang menjawab. Karena kalau saya jawab ini banyak yang tersinggung. Karena begini, keinginan itu tidak sama dengan perlakuan yang sedang terjadi sekarang ini. Kenapa? Karena memang situasinya begitu sulit. Alam tidak bisa dilawan. Kekuasaan ilahi yang menjadikan ini semua, ini bukan perbuatan manusia. Jadi sulit untuk mengukurnya. Saya tidak akan berandai-andai, tidak juga akan menuduh. Tapi semua ini sudah terbuka. Nah, prinsip saya, bagaimana kita sekarang melakukan yang terbaik untuk penderitaan
rakyat yang sedang mengalami musibah ini. Jadi kalau cerita perdebatan bagaimana kekurangan, ini nggak menyelesaikan masalah. Masalahnya kita bersatu bersama-sama, membangun satu kekuatan, menyelesaikan masalah. Itu yang lebih efektif dan terukur. Gerakan terukur, langkah-langkah terukur. Dan sekarang rakyat itu kan sudah berani bersuara. Kalau dulu kan takut. Sekarang rakyat sudah nggak takut. Hati-hati loh sama rakyat sekarang. Karena mereka semakin lama semakin sadar yang mana yang benar, yang mana yang salah. Yang mana punya kemampuan yang banyak tidak melakukan hal-hal yang harus dia lakukan. Itu masalahnya. Jadi untuk saya gak akan menuduh siapa-siapa. Saya pikir semua orang baik, niat semua orang baik. Cuman mungkin caranya melakukan komunikasinya yang membutuhkan keseragaman sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Ya, kalau Bang Rocky melihatnya sebenarnya seperti apa peran yang bisa dilakukan oleh partai politik nih Bang, terutama untuk masalah mitigasi bencana, karena itu adalah sebuah kejadian yang kita harapkan tidak akan terus terjadi berulang di Indonesia. Pada saat 2024 semua partai turun ke daerah, tapi dalam situasi seperti ini tidak semuanya Bang. Iya, tidak ada bencana tanpa ada manusia, entah sebagai penyebab, entah sebagai korban. Nah sekarang kita ulas dulu korbannya ada di situ sekarang tuh. Jadi ini tahap P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nggak usah di riset dulu nih apa penyebab kecelakaan itu tuh. Jadi selesaikan dulu ini. Soal bahwa di belakang itu ada problem kebijakan, ada problem climate change, ada problem instrumen yang tidak cukup untuk mendeteksi bahwa si siklon ini sebetulnya udah mengarah ke Sumatera. Kenapa masih ada yang ragu seolah akan ada angin besar balikin dia ke selatan. Jadi itu soal-soal teknis yang mesti diulas nanti tuh. Tapi kita fokus dulu pada P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Hanura mengambil poin itu, pertolongan pertama pada kecelakaan dulu deh. Itu. Jadi yang tiba di situ pertama-tama adalah alat untuk membantu kecelakaan, bukan bendera partai. Itu bedanya tuh. Nah setelah itu oke, netizen pasti akan bongkar, LSM internasional juga pasti akan bongkar. Itu tahap berikutnya. Jadi saya kira betul bahwa kita mesti bedakan antara upaya untuk attacking the problem dulu, current problem ini, baru kita lihat masalah strukturalnya apa di belakang itu tuh. Nah ini yang tidak dipahami sebetulnya oleh banyak partai itu. Ada partai yang datang ke situ justru dia nggak bawa P3K, dia bikin K3P, kecelakaan pada pertolongan pertama tuh. Itu jadi viral akhirnya di publik gitu kan. Jadi sebetulnya kita anggap aja bahwa setiap ada bencana yang pertama kali kita lakukan adalah selesaikan korbannya dulu tuh. Itu intinya tuh. Ya, yang pasti kita harapkan bersama ini menjadi sebuah catatan supaya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini bukan ajang pencitraan, apalagi ajang untuk bisa meraih suara sebanyak-banyaknya untuk selanjutnya seperti itu ya Pak ya. Enggak. Ya, seperti itu nggak boleh sama sekali. Ya. Makanya saya larang. Hai teman-teman DPD Partai Hanura yang ada di 3 provinsi, Anda jangan tampil untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Anda harus melakukan, Anda perlu nama, Anda perlu pakaian, Anda perlu, Anda boleh masuk kemana saja. Yang penting sampai message kita sebagai partai membantu. Walaupun sekecil apa bantuan itu, pasti yang menerima itu akan merasakan. Itu yang paling penting. Kedua, saya juga setuju dengan Bung Rocky bahwa jangan bicara soal-soal problemnya yang baru datang. Problem yang kejadian ini yang harus diselesaikan. Kalau yang nanti ada kejadian-kejadian yang macam-macam berita itu nantilah dulu. Selamatkan dulu nih manusia-manusia yang kalau mungkin ya yang sudah lewat ya innalillahi, tapi yang belum lewat ini yang harus diselamatkan. Terutama tentang keadaannya sekarang ini. Nah saya percaya kemarin seperti Presiden
pada malam tahun baru berada di tempat itu, saya bilang hebat ini presiden. Jujur aja, nggak ada presiden yang seperti itu selama ini pada saat itu. Tapi kan bukan sampai di situ saja apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini. Harus juga dilanjutkan dengan bagaimana menyelesaikan masalah yang sudah. Dan kedua, saya juga bangga sekali bahwa Presiden mengatakan, saya sekarang tidak khawatir dengan koreksi, dengan segala macam itu. Itu baru Presiden benar. Jadi kalau orang mengkoreksi, dia jangan takut. Presiden aja nggak boleh, masa di bawahannya nggak boleh dikoreksi? Ya kan, apalagi sampai ke tingkat yang lebih bawah. Nah, ini juga satu statement yang sangat luar biasa untuk mengukur sampai di mana kebenaran ini. Ya. Tapi saya di sini juga ikut merasakan semangat dari Pak Oso bahwa apa yang Pak Oso selalu sampaikan bahwa harus kerja dari daerah, harus kerja. Itu bukan sekedar jargon. Jadi saya juga bisa merasakan semangat itu, Pak. Kalau kita coba untuk melihat ada situasi di mana Hanura ini kan tidak terwakili di DPR gitu. Lantas saat ini sudah dilakukan, kemarin ada 8 partai politik ya Pak ya yang diinisiasi oleh Hanura akhirnya menjadi satu. Berkumpul ada Hanura, P3, PBB, Partai Umat Berkarya, PKN, dan Partai Buruh sepakat membentuk sekretariat bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Menurut Bapak, apakah ini cukup signifikan untuk bisa memperjuangkan suara dari 17 juta masyarakat Indonesia yang tidak terwakili? Soalnya bukan signifikan apa tidak signifikan. Itu keharusan. Untuk menyelamatkan suara rakyat tuh. Jadi dasarnya ya apa kalau 2 tidak signifikan, 1 partai pun ucapin itu artinya ada hal yang betul-betul dimengerti bahwa suara rakyat mesti diselamatkan dari rampok-rampok ini, rampok-rampok yang berlindung di balik efisiensi, di balik ya regulasi bisa diatasi ya, tapi demokrasi tidak boleh dirampok, itu intinya kan. Itu dasarnya itu. Jadi 8 ini berupaya untuk menghalangi para perampok hak kedaulatan rakyat, itu aja sebetulnya tuh. Dan kalau kita lihat misalnya di dalam keadaan bencana, ya juga mulai terlihat koalisi di antara mereka itu justru mulai ya memanfaatkan sebetulnya keadaan semacam kepanikan publik itu supaya mulai dengan ini ada koalisi permanen ini segala macam. Kan itu hal yang remeh-temeh kan. Jadi kalau Presiden bilang saya tidak takut dikritik, saya tidak takut bahkan dicaci itu, dia tidak ucapkan itu pada saya atau Pak Oso, dia ucapkan pada pembantu-pembantunya yang kupingnya tipis semua kan itu yang mesti kita ambil. Nah karena itu inline di dalam pikiran Pak Prabowo, petugas-petugas di bawah itu kan kabinet petugasnya Presiden kan mengerti bahwa suara rakyat itu jujur. Jadi jangan kalian mainkan itu dengan algoritma sosial media. Kira-kira begitu poinnya tuh kalau kita baca lebih. Oke, kalau gini saya dalam kesempatan ini saya mau menanyakan apa yang akhirnya membawa semangat dari Pak Oso untuk bisa memperjuangkan dari 8 partai ini untuk bisa menjadi satu, Pak Oso. Ya jadi begini, sebetulnya 8 partai yang bersatu ini itu atas kesadaran mereka secara spontan. Mereka membuat satu pertemuan, dan dalam pertemuan timbul usul-usul yang kok bisa ya suara rakyat 17 juta hilang, tidak terwakili, mereka datang ke tempat pemilihan, mungkin pakai ongkos, uangnya mungkin hilang, ada juga orang yang dikasih ongkos untuk memilih sesuatu partai yang lain. Tapi bagaimana ya suara rakyat itu yang 17 juta tidak ikut terakomodir? Dosanya siapa ya? Lah, kalau itu merupakan dosanya bangsa, dan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan ini? Nah, maka berkumpullah mereka. Lantas kemudian nanti akan mengusulkan kepada hak-hak konstitusi yang dapat mengakomodir suara itu untuk tidak hilang. Itu sebabnya mereka bilang parliamentary threshold itu harus 0. Karena 0 ya Pak ya? 0, oke. Harus 0. Itu keinginan mereka. Atau nanti akhirnya akan kembali kepada MK. MK nanti kalau udah nggak mampu, kembalinya didorong lagi kepada DPR.
Jadi kadang-kadang ini ya begitulah hukum di tempat kita sekarang ini. Saya nggak bilang ini salah atau ini. Saya bukan orang hukum ya. Ya, tapi saya nggak berani mengatakan bahwa ini ada kelemahan hukum. Tapi kalau rakyat kecil sudah bicara tentang hukum, yang benar ini adalah ini. Loh, bagaimana ya orang yang punya dalil hukum yang begitu kuat bisa kalah dengan rakyat kecil yang nggak punya basic hukum, yang mengatakan bahwa ini nggak benar. 17 juta suara ya Bang, itu angka yang sangat 17 ya. besar. Ya 17 juta itu setara dengan 1-2 partai besar itu kan, itu kalau dikumpulin itu. Dan itu yang kita sebut sebagai imperatif dari demokrasi, tidak boleh ada satu suara pun yang dicecerkan hanya karena regulasi, nggak boleh itu. Nah, karena itu berlaku prinsip di dalam pemilu setiap warga negara punya legal standing untuk mempersoalkan korupsi suaranya itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya bisa datang ke Mahkamah Konstitusi mengatakan saya mengalami kerugian karena suara yang 17 itu kemana? Yang 17 juta. Jadi ada 17 juta rakyat yang bisa setiap hari datang ke Mahkamah Konstitusi nuntut legal standingnya tuh. Itu yang mesti dipahami oleh pembuat kebijakan tuh. Kalau itu mereka pahami, baru kita boleh sebut ini negara demokrasi tuh. Jadi oke, betul Pak Oso, ya nggak usah cari sampai salah sama benar. Ini ngaco aja, kan ngaco kan. Ini demokrasi ngaco jadinya kan. Itu yang kita dorong supaya rakyat akhirnya punya semacam determinasi untuk mengatakan di dalam hasil pemilu ada suara saya yang dimanipulasi itu. Ya, karena kalau suara itu nggak ada di saya, itu artinya dimanipulasi. Maka saya mesti curiga ini pasti diambil untuk diserahkan pada partai yang lain kan, atau pada elit yang lain. Nah, kecurigaan itu berbasis pada konstitusi, karena di dalam konstitusi jelas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Gitu. Setiap rakyat memegang kedaulatannya sendiri dan tidak boleh sekali-kali itu terhalang hanya karena regulasi. Dan yang terjadi regulasi menghalangi konstitusi justru kan, itu poinnya tuh. Tapi pasti Pak sudah disiapkan skenario-skenario ketika ini akhirnya ditolak dong Pak? Iya, jadi mulai Januari ini itu teman-teman berpikirnya luar biasa. Kita itu, yang kita saja ini yang 8 ini kurang lebih ada 11,8 juta totalnya. Dan mereka punya suara, punya anak buah, terutama di Jakarta inilah. Jadi kalau ngumpulin 1 juta orang di Jakarta ini nggak sulit lah. Kita ingat kalau waktu 99 itu 167.000 orang sudah bisa. Nggak nyampe 20.000 orang yang duduki karena saya ada di situ. 98. Iya kan? Jadi bukan itu tujuan kita. Menyadarkan semua pihak untuk kembali kepada jalan yang sebenarnya. Sebab kalau undang-undang itu hanya untuk ditampilkan, untuk dipamerkan, tapi tidak dilaksanakan, hasilnya kan begitu. Hilang suara 17 juta. Apa nanti kalau ini nggak dicegah akan bertambah nanti. Dulu kan nggak 17 juta, dulu kalau nggak salah. Dari 2,5 kemudian dari 2,5 naik sampai ke 17 juta. Ya. Itu dianggap nggak ada masalah. Apakah ada rencana Bapak untuk bisa menyatukan ke-8 suara ini nantinya akan menjadi satu kubu tersendiri di DPR? Itu nanti ya, nggak bisa kita bicarakan di sini. Kita lihat situasinya. Yang penting prinsipnya dulu bahwa tidak boleh ada suara yang tidak boleh ada suara yang hilang. Itu prinsipnya. Karena ya mereka yang bergabung kan sudah merasa juga. Kalau mereka nggak lolos, nggak bergabung ya itu haknya mereka. Ya mungkin karena mereka mendapat fasilitas dan lain-lain dari tempat lain. Ya itu sah-sah saja. Namanya juga politik ya. Politik kan semua bisa cair. Tapi ada politik yang konsisten terhadap prinsip-prinsip undang-undang yang dilakukan oleh bangsa ini. Yang harus dijalankan. Yaitu yang bergabung kepada kita ini. Gitu. Karena dia harus melakukan hal yang seperti ini. Lantas upaya-upaya yang bisa dilakukan apa nih Bang Rocky? Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk bisa menggolkan ini? Bukan soal, tentu ada upaya teknis itu kan, pergi ke Mahkamah Konstitusi,
duel di dalam parlemen. Tetapi saya ingin lihat bahwa suara ini akhirnya dipahami oleh netizen. Dan netizen akan tuntut itu tuh. Karena mereka yang akan merasa, oh kalau begitu nanti 2029 separuh dari suara dong hilang lagi kan. Jadi netizen justru sudah berpikir ke situ tuh. Nah suara netizen itu bisa membatalkan suara parlemen. Ingat itu. Itu yang terjadi di Nepal, terjadi di Bulgaria, terjadi di Filipina, terjadi di Iran hari-hari ini kan. Itu yang pemerintah mesti awas itu, bahwa demokrasi itu begitu dia cacat secara moral, itu nggak akan tercegah, akan ada public opinion, social unrest, itu intinya tuh. Nah itu yang saya anggap ini tahun kedua dari Presiden Prabowo. Jadi hati-hati sekali tuh bahwa akan ada crossfire antara kesulitan ekonomi dan ambisi-ambisi para politisi, sementara netizen melihat bahwa ini semua hanyalah permainan. Nah, begitu netizen rumuskan ini cuma permainan, mereka juga akan ikut bermain. Di mana? Di jalan raya. Dalam bentuk apa? Demonstrasi itu. Dan itu unavoidable. Ya, yang pastinya kita tidak harapkan akan terjadi seperti yang di Nepal dan lain sebagainya gitu, semuanya akan berlangsung Ya, dengan kalau damai. Tapi kalau yang tadi pemerintah saya tetap menanyakan, Bang Rocky, ketika akhirnya ini usulan untuk kalau misalkan, ini hanya misalkan, kalau tidak bisa dibuat 1% atau bahkan 0% gitu, apakah mungkin dari 8 ini nantinya terakomodir menjadi satu golongan tersendiri? Oh, semuanya yang mungkin. ada di DPR. Semuanya mungkin. Sesuatu political will itu semua mungkin bisa terjadi. Is it a good way out, Pak? Apakah ini akan menjadi jalan keluar terbaik ketika akhirnya tidak bisa menjadi 1% atau 0%? Bukan itu saja yang terbaik, tapi bisa juga lebih parah dari itu. Ya, saya kira itu. Bisa lebih parah dari politik itu. itu. Karena apa? Kalau orang sudah berani menyimpulkan sesuatu tentang ketidakadilan, keberanian itu akan muncul seketika untuk melawannya. Iya. Nah itu yang kita nggak mau. Karena bangsa kita kan bangsa yang pemaaf. Bangsa kita bangsa pemaaf. Kita dijajah sama Belanda, kita maafin. Kita dijajah sama Jepang, kita maafin. Ya, masa kita dijajah sama bangsa kita sendiri, kita nggak maafin? Ya kan, nggak mungkin. Tapi bangsa kita sudah pintar. Jangan dianggap bangsa rakyat kita ini dianggap masih bodoh-bodoh. Mungkin sekarang aja mereka tidur karena mungkin atau deh. Mau menanggapi Bang Rocky? Ya, where there is a deal, there is a will. Di mana ada deal, di situ ada will. Apalagi kalau will mendahului deal kan. Jadi tetap politik itu seni tentang yang mungkin. Atau lebih dari itu, bahkan seni untuk membatalkan yang tidak mungkin itu. The art of attacking the impossible. Itu yang udah pernah terjadi, 98 terjadi itu, 65 terjadi itu, di mana dunia terjadi itu. Itu yang kita sebut sebagai kekuatan dari pikiran itu, kehendak dari ide yang jujur. Itu akan direstui oleh alam semesta lah. Gampangnya begitu. Ya, yang pasti di sini kita coba untuk menekankan bahwa upaya yang saat ini dilakukan dan diinisiasi oleh Hanura ini adalah untuk memperjuangkan 17 juta suara dari masyarakat yang tidak terakomodir gitu ya. Dan ini pastinya juga membutuhkan. Bukan cuma Hanura, netizen akan perjuangkan itu pasti itu. Iya. Dan pastinya ini juga membutuhkan support dan juga kesadaran dari masyarakat. 9 partai yang tidak lolos parliamentary threshold itu pasti akan bergerak. Walaupun mereka diam-diam, tapi mereka juga kan ingin lolos. Ya, dan itu lagi sekali lagi kita tekankan bahwa ini adalah upaya untuk memperjuangkan suara masyarakat dan pastinya juga membutuhkan dukungan dari masyarakat dan juga kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Betul. Kalau kita beranjak ke hal lain, kalau tadi kita melihat bahwa Hanura saat ini sudah memasuki usia yang baru, Pak, dengan situasi saat ini Indonesia seperti ini, kondisi geopolitik dan lain sebagainya yang cukup berat ya, Pak ya. Bagaimana langkah-langkah strategis yang Bapak sudah siapkan untuk melihat tantangan dari dalam dan di luar Indonesia? Gini, kita tagline-nya berpihak kepada daerah. Iya. Daerah makmur baru ada Indonesia makmur. Tapi bukan daerahisme. Saya ini 2 kali loh jadi wakil ketua MPR. Iya. Dan 1 kali menjadi ketua DPD RI. Jadi merangkap lagi. Saya juga bingung kok bisa ya. Saya wakil ketua MPR dan ketua DPD RI memimpin 2 lembaga negara di mana undang-undang itu tidak membenarkan. Tapi nggak ada yang ribut. Nggak ada yang ngusir saya. Saya juga bingung. Saya juga nggak tahu kalau itu nggak boleh. Tapi berjalan sampai selesai. Nah,
karena saya berasal dari daerah dan masuk dalam politik kedaerahan, ya, yang dulu kita bentuk yang namanya utusan daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah sekarang ini sama sekali kurang berfungsi. Kurang berfungsi. Kurang berfungsi. Catatannya Kenapa? karena apa? Kewenangannya tidak ada, tidak diberikan. Dulu waktu saya menjadi Ketua DPD RI, yang saya pegang adalah anggaran daerah. Dan itu sudah disetujui, tapi tidak dilanjutkan. Karena pengawasan anggaran daerah itu memberi satu pengawasan kepada daerah-daerah yang bisa menghidupkan sistem daripada otonomi daerah itu sendiri. Nah sekarang otonomi daerahnya di mana ya? Jadi kalau kita bicara ekonomi tentang daerah, kesempatan orang daerah, itu sangat sulit. Karena kewenangan itu semua ditarik ke pusat. Nah, dan inilah tugas DPD RI, harus memperjuangkan kepentingan itu. Bukan ikut dengan apa yang... itu kalau DPD dengan DPR, dengan itu dulu belum pernah akur tuh. Tapi zaman saya bisa dengan MPR, dengan DPD bisa bekerja sama. Dan bisa menciptakan sesuatu. Dan ya ini yang perlu sekarang dibangun tentang bagaimana menghidupkan daerah itu sendiri. Karena kita sampai sudah berapa tahun kita merdeka ya? Oh, 80 tahun. Hah? 80 tahun. Hah? Sudah 80 tahun? Ya 45 tambah 80, 2025. Sudah 40 tahun. Masa nggak ada konsep sedikit pun tentang daerah? Padahal kita mempunyai kekuatan daerah yang semua daerah mempunyai potensi yang luar biasa. Tapi Pak Oso pastinya juga harus ini dong Pak, banyak sekali daerah-daerah yang sekarang berteriak Pak, terutama daerah-daerah penghasil yang ternyata dana bagi hasil yang mereka terima itu juga sangat minim. Itu juga harus pastinya dari Hanura yang sangat memihak kepada daerah itu juga harus diperjuangkan. Jadi begini ya, kita memulainya ekonomi itu nggak bisa langsung masuk ke ekonomi. Kita mulainya harus dari politik. Untuk bisa membangun ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membangkitkan semangat ekonomi daerah dan manusianya. Sekarang kalau kita lihat, ngeri, kalau begini, bukannya ini, tugas presiden sekarang lebih berat dengan situasi sekarang ini. Ya tapi kita harus percaya, presiden ini kan diangkat secara konstitusional. Jadi kalau saya nggak pernah saya nggak suka sama presiden. Semua presiden yang dipilih saya suka. Karena dia sudah terpilih. Sebelum saya bisa perang sama orang yang saya nggak suka. Oh saya nggak suka, saya pilih ini. Saya pilih ini. Tapi begitu dia sudah terpilih, saya loyal kepada presiden yang terpilih. Karena itu harus ditanamkan oleh anak bangsa. Nah tinggal kita tuntut sekarang. Janji apa dulu? Ya kan? Kalau janjinya memang itu, ya kita harus dukung. Jangan sebentar-sebentar ini, belum orang kerja udah disalahin. Itu juga nggak benar lah. Jadi lawan politik yang begitu juga nggak benar. Tapi menjawab pertanyaan dari masyarakat atau netizen sekarang, sebenarnya dalam peta politik, Hanura ini sekarang berada di posisi mana sih Pak? Kita netral. Kita nggak di mana-mana. Kita partai yang bukan besar, tapi punya harga diri. Kita nggak minta-minta untuk harus di mana. Enggak, kita anak bangsa, kita berada di sini, di situ kau pemimpin, saya loyal kepada pemimpin, nggak perlu saya minta apa-apa di situ. Nggak perlu. Tapi kita menjalankan struktur, prinsip organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Dan kita berpihak kepada daerah, rakyat daerah harus makmur. Oke, Bang Rocky ini mungkin juga sekaligus akan menutup sebentar lagi diskusi kita pada malam hari ini dengan tadi posisi yang sudah disampaikan oleh Pak Oso tentang Hanura dalam kancah politik Indonesia. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya suara-suara yang saat ini dimiliki oleh Hanura, semangat yang dimiliki oleh Hanura ini tidak tersingkirkan? Ya tetap kita coba mengerti posisi Hanura itu. Karena dia memakai satu prinsip yang betul-betul datang inner call, yaitu hati nurani itu.
Kalau kita sebut hati nurani, posisi Hanura itu pasti bukan sekedar beririsan, bermukim di dalam hati nurani rakyat. Idealnya begitu tuh. Jadi tanya pada rakyat tuh, Hanura sekarang ada di mana tuh? Kan kalau tanya pada saya akan dikasih analisis kan. Tetapi konsekuensi dari mengambil prinsip hati nurani rakyat, Hanura itu artinya hanya nurut rakyat. Jadi kalau rakyat bilang beroposisi, dia beroposisi. Kalau rakyat bilang berkuasa, dia berkuasa. Kan itu intinya kan. Tetapi di dalam inti dari pikiran Hanura itu terlihat keinginan untuk menghasilkan demokrasi lebih cepat. Nah karena itu daerah harus diberdayakan kan. Jadi posisi untuk menghasilkan demokrasi yang dipercepat, saya kira itulah posisi Hanura hari ini nih. Nah, itu yang saya anggap bahwa orang ya tahu ketuanya sebagai pengusaha, sebagai politisi, tapi saya tahu beliau ini dari kepribadiannya itu yang punya determinasi itu mengambil risiko kan. Kan hanya itu ujian pemimpin kan. Nah, pada hari-hari ini sangat jarang ada pemimpin yang mau ambil risiko itu. Nanti dibilang partai Hanura apa sih kecil. Bukan soal kecil, soal kualitas idenya apa itu. Bukan soal jumlah masanya, tapi jumlah ide yang memungkinkan satu waktu ide itu akan tumbuh. Ditumbuhkan di mana? Ya ditumbuhkan di dalam era baru demokrasi. Siapa yang menguasai demokrasi 2009? Ya netizen yang sekarang mengamati pikiran kita. Jadi bayangkan misalnya riset bisa mengatakan partai ini gede. Oh iya, tapi coba tanya kualitas dan keinginan rakyat untuk menghasilkan demokrasi lewat partai mana tuh? Pembicaraan saya dengan Pak Oso dengan Kompas hari ini pasti akan memunculkan satu ide baru bahwa hanya dengan peduli pada daerah dimungkinkan masyarakat daerah memilih seseorang untuk dijadikan pemimpinnya tuh. Hanya dengan menghasilkan ulang keinginan untuk mempercepat demokrasi di daerah, maka partai-partai yang dianggap 0, ini satu waktu akan jadi betul-betul berkualitas. Jadi saya selalu percaya bahwa hanya dengan percakapan yang kualitatif ini kita didik rakyat tuh. Dan tadi kita tahu bahwa rakyat itu nggak lagi nunggu kampanye di lapangan terbuka. Mereka lihat terus videos yang ada tuh. Mereka akan buka itu wawancara dengan Oso, dengan Rocky Gerung itu menghasilkan apa. Kalau Diana yang wawancara itu arahnya kemana itu. Kalau TV lain arahnya kemana. Kan netizen punya kemampuan untuk menuntun dirinya sendiri, memilih mana partai yang menghasilkan koruptor, mana partai yang menginginkan supaya koruptor itu dihentikan. Itu aja. Ya, dan saya bisa menangkap bahwa semangat dari Hanura yang saat ini dipimpin, dinakodai oleh Pak Oso ini unstoppable. Seperti apapun situasinya, bagaimanapun posisinya, terus berjuang, terutama untuk masyarakat-masyarakat di daerah untuk bisa membangun Indonesia. Ya, dulu Hanura itu unspeakable karena kecil. Sekarang unstoppable. Oke. Seperti teman-teman koalisi non-parlemen, itu Partai Buruh, Partai PBB, ya, Partai Perindo, Partai P3, Partai Umat juga. Partai Umat, Partai apa lagi ya? Ya, dan seterusnya. Dan seterusnya, ada 8. Tunggu, kalau nggak disebut saya dosa saya. Ya, Bulan Bintang, Bulan Bintang kan sudah. PKN. Jadi ini orang-orang hebat semua. Jangan bukan dianggap ini mereka sudah berkali-kali ikut pemilu, begitu. Kasihan, mereka bisa hilang suaranya semua. Dari yang 17 juta itu. Bayangin aja itu. Jadi ya, insya Allah semoga ada jalan yang memperagi kekurangan-kekurangan yang pengambilan keputusan. Yep. Iya kan? Ya itu. Ya, yang pastinya kita juga di sini berharap supaya mendapat dukungan dari masyarakat, Pak. Ya. Yang kita coba untuk edukasi kepada masyarakat bahwa ini merupakan hak konstitusi dari masyarakat yang bisa suara mereka terwakili, termasuk salah satunya di DPR gitu. Pak Oso, selamat ulang tahun. Terima kasih. Hanura. Ya, semoga tapi terus nggak ada bisa pesta-pesta ya, jadi Tidak. saya nggak ngundang ya. Kita lebih mengapresiasi Ya. itu, Kak, terutama dengan Kalau kondisi malah Indonesia saya saat minta ini. sumbangan aja, supaya apa? Supaya nanti bisa saya teruskan juga dari Kompas ya. Terima kasih banyak Bapak Bilang untuk ya. waktunya. Terima kasih. Terus berkontribusi untuk Indonesia. Sehat selalu. Bang Rocky juga terima kasih insight-insightnya dalam. Ya, saya senang karena Kompas bisa jadi juru bicara hati nurani rakyat. Demokrasi maksud saya. Terima kasih banyak Bang. Oke.
Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kita dalam laporan khusus kali ini dalam rangka juga ulang tahun Hanura, dan juga kita mencoba untuk mengelaborasi dan juga memperjuangkan bagaimana nasib dari 17 juta suara di masyarakat ini juga bisa terwakili di DPR. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Diana Dwi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program khusus dipersembahkan oleh